Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan menyimak atau kita mendengarkan ada yaitu 4 di sini, ya. 4 di sini yang berbicara yang harus kita teliti. Di dalam yang pertama, dalam ayat 35, ia mengajar. Yesus mengasihi orang banyak. Yesus memperhatikan orang banyak. Orang banyak itu bukan berarti yaitu hanya muridnya, bukan, tetapi semua diperhatikan. Yang pertama, Yesus mengajar. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam yaitu mengajar ini penting kita bisa mengetahui bahwa hubungan kita dengan Tuhan diibaratkannya seperti orang tua kepada anak, atau seperti bapa kepada anaknya. Ya. Begitu dekatnya. Yesus mengajar itu, tunjukkan ya dirimu apakah engkau mau diajar. Karena kalau sudah menerima ajaran, yang sungguh dia akan mendapatkan hasil daripada ajarannya. Tetapi siapa yang tidak mau diajar akan tetap menjadi bodoh. Coba kita lihat dulu di dalam Amsal, ya. Surat Amsal pasal 3 ayat 12. Ya. Coba silakan siapa yang duluan mendapat, biar lebih cepat lebih baik. Amsal pasal 3 ayat yang ke-12, ya. Amsal pasal 3 ayat 12 demikian, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ya. Karena Tuhan memberi yaitu ajaran kepada anak yang dikasihinya seperti orang tua, seperti bapa. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam yaitu mengajar ada 3, ya, ada 3, yaitu berbicara yaitu secara lisan. Ya. Lisan itu adalah dengan hanya perkataan. Ya. Yang kedua adalah tulisan, ya, yang harus ditulis. Yang ketiga adalah praktek. Yesus mengajar kehidupan kita dialaskan dengan pengertian yang perlu kita ketahui, bahwa ada secara lisan, ada secara lisan diperkatakan, ada itu tulisan. Apa itu tulisan? Ibu, supaya kita lebih mengetahui di dalamnya, dengan ada 4 tadi yang perlu kita cermati atau perlu kita ketahui di sini. Yang pertama adalah ia mengajar, dan yang kedua ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, dan yang ketiga yaitu tuaian memang banyak, ya, dan yang keempat mental. Ya. Untuk mendapatkan pengertian di dalamnya yang lebih dalam adalah yang pertama itu apa? Pengajaran. Kalau kita sudah mengerti dengan firman yang sudah diajarkan kehidupan kita, pasti kita bisa mengetahui bagaimana yaitu untuk meminta. Pasti kita mengetahui bagaimana yaitu ajaran Tuhan. Pasti kita mengetahui bagaimana kasih Tuhan yang melenyapkan sakit penyakit dan kelemahan dalam kehidupan kita. Jadi ajaran ini penting. Tadi saya sudah katakan bahwa ajaran itu ada 3. Yang pertama itu adalah yaitu lisan, tulisan, dan praktek. Lisan
itu adalah supaya kehidupan kita mengetahui bagaimana yaitu suara Tuhan yang berbicara, yang berkata-kata di dalam kehidupan kita. Yaitu tulisan itu kita lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Coba silakan. Siapa yang kedua? 2 Timotius 3 ayat 16. Demikian segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan, ya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Ini tulisan yang sudah ditulis, dialkitabkan, dibukukan, untuk kita bisa mengetahui bahwa setiap tulisan yang Tuhan tuliskan ini melalui Roh-Nya adalah bermanfaat mengajar, bermanfaat menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperlakukan kelakuan, ya, untuk memperbaiki kelakuan. Yang kelima adalah untuk mendidik. Ini penting tulisan. Jadi tulisan Tuhan betul-betul adalah atau ajaran Tuhan betul-betul untuk membuat kehidupan kita lebih naik, lebih mengerti, lebih pandai dan lebih hebat dan lebih luar biasa. Untuk mendapatkan hal itu bagaimana? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita tidak mau diajar, hidup kita tidak akan bisa berbahagia. Kalau kita tidak menerima ajaran Tuhan, didikan Tuhan secara lisan, tulisan dan juga praktek, kita tidak akan bisa berbahagia. Ya. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan yang hari ini, bahwa pentingnya kita membaca firman, supaya hidup kita berbahagia. Bukan hanya membaca, tetapi mendengar. Bukan hanya mendengar, tetapi yang melakukan. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, coba silakan. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, Iya. dan yang menuruti apa yang ada tertulis di Apa yang ada dalamnya, tertulis? sebab waktunya sudah dekat. Berbahagia mereka yang membaca. Saya mau katakan dalam 1 minggu ini ada berapa pasal yang kita sudah baca? Atau kita tidak membaca? Ya. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita, ajaran Tuhan. Karena kalau kita tidak yaitu mengerti, semua yang kita kerjakan itu sia-sia. Sia-sia. Makanya kehadiran Tuhan untuk kehidupan kita yang pertama sekali adalah untuk mengajar. Terimalah Dia menjadi guru untuk hidupmu, mengajar akan engkau, supaya engkau bisa berhasil, supaya engkau berbahagia. Berbahagialah orang yang membaca, yang merenungkan, bahkan yang melakukan firman, karena waktunya sudah dekat. Menerima kebahagiaan itu adalah membaca firman. Menerima kebahagiaan itu adalah merenungkan firman itu, mendengarkan firman itu, dan juga melakukan firman itu. Itu praktek. Praktek. Jadi bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tetapi harus melakukannya. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, step by step kita mau melakukan firman. Artinya sedikit demi sedikit. Jangan hanya kehidupan kita itu yang hanya mendengar, ya, atau hanya membaca. Karena kalau hanya membaca dan mendengar, itu adalah kehidupan kita hanya mengerti dengan bacaan itu, tetapi yaitu kita gagal melakukannya. Tapi kalau ada niat di dalam hidup kita, bagaimana kita yang sudah membaca itu, bagaimana kita yang sudah mendengar itu,
sungguh hidup kita akan dibahagiakan, sungguh hidup kita akan diberkati. Kehadiran Tuhan Yesus yang pertama kali yaitu berjalan baik ke kota dan desa adalah untuk mengajar. Mau menerima itu? Lihat, dia memperhatikan hidupmu yang dalam kelemahan, yang dalam kelemahan kita, yang dalam kebodohan semua orang. Dia hadir untuk menerapkan pengertian di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa mengerti melangkah, untuk kita bisa mengerti berbicara, untuk kita bisa mengerti untuk menerima. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari, dia memperhatikan orang banyak. Ya. Artinya hitungan dari berapa banyak. Jadi bagi mereka yang menerima firman ini, itulah yang mau diperhitungkan Tuhan. Tapi jangan salah, bagaimanapun orang banyak ini, selagi ada waktunya Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap mengajari baik kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam kehidupan kita yang sudah bertobat, meninggalkan perangai-perangai yang lama, terus kehidupan kita semakin maju dan semakin maju di dalam hal hidup ini untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, atau untuk mendengarkan dan melakukan kehendak Tuhan. Sungguhlah hidup kita itu adalah hidup yang berbahagia. Hidup yang berbahagia. Yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Begitu Tuhan memperhatikan, dia datang ke kota dan desa, melenyapkan segala sakit, penyakit dan kelemahan. Sekarang kira-kira apa yang terkandung di dalam hidup kita? Penyakit-penyakit apa? Dan juga kelemahan-kelemahan apa? Dia hadir melenyapkan itu. Jadi ajaran Tuhan Yesus itu bukan hanya begitu saja ngomong udah, tetapi dipraktikkan, ditunjukkan begini. Kalau kehidupan kita mengikuti jejaknya Tuhan atau ajaran Tuhan, kita melakukannya, Tuhan katakan kepada kita, apa yang saya lakukan, kamu akan bisa lakukan. Melenyapkan sakit penyakit. Saya tidak tahu apakah hanya saya yang sering sakit, ya. Tapi saya terlalu yakin bahwa Tuhan sudah melenyapkan penyakit itu dari tubuh saya. Dan juga untuk saudara, dia datang bertemu untuk saudara. Dia datang ke rumah kita masing-masing. Dia hadir dan berbicara dan berkata kepada kita, apa kelemahan Mina? Apa kelemahan Mama? Apa penyakitmu? Saya mau katakan penyakit ini banyak. Karena apa? Penyakit ini bukan berarti hanya dengan panas dingin atau demam, bukan hanya kanker atau kantong kering, bukan. Pertengkaran dalam keluarga juga itu adalah penyakit. Kalau dia itu kerugian atau kemiskinan itu juga penyakit. Tapi dia datang menunjukkan pengajaran terlebih dahulu, bagaimana untuk kita bisa menjadi kaya, bagaimana untuk kita untuk bisa menerima, bagaimana untuk hidup kita itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Dia datang melenyapkan sakit penyakit. Jadi kalau ada sakit penyakit dan kelemahan akui, percaya dia ada untuk melenyapkan semua itu. Untuk melenyapkan semua. Yang ketiga yaitu tuaian banyak. Tuaian banyak.
tuayan banyak itu adalah berbicara dengan berkat yang banyak. Kenapa kita tidak menerima berkat yang banyak ini? Kenapa? Coba kita lihat, yaitu Ulangan pasal 28 ayat 2. Ulangan pasal 28 ayat 2. Atau dimulai dari Imamat dulu. Imamat pasal 25 ayat 21. Imamat pasal 25 ayat 21. Yang demikian, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberikan hati untuk 3 tahun. Coba tolong lebih jelas, ya. Imamat pasal 25 ayat 21. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, Iya. supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Hasilnya 3 tahun. Aku akan memberikan berkatku kepadamu, yaitu hasilnya 3 tahun. Tahu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang tidak habis-habisnya. Kalau dikatakan yaitu ayat yang ke-22, ya, yaitu keuntungan hari ini tidak habis untuk sampai 3 tahun. Dijamin oleh Tuhan. Tuayan banyak, berkatnya banyak. Tetapi kehidupan kita kenapa hal yang demikian? Masih di dalam banyak kekurangan. Coba biar lebih jelas, Ulangan pasal 28 ayat 2. Ulangan pasal 28 dimulai dari ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, Iya. jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini segala berkat ini akan menjadi bagianmu jika engkau mau mendengarkan suara Tuhan Allah. Jadi kalau kehidupan kita itu rajin untuk membaca, rajin untuk mendengar, rajin untuk melakukan firman, bahwa berkat ini akan menjadi bagian kita. Tahu kita berapa banyak berkat ini? Coba cek Bapak Ibu. Dari ayat 2 yaitu sampai ayat 13 itu ada berapa banyak berkat di sana? Ya. Kalau saya bisa hitung, itu ada berapa? Ada 22 berkat. Ya. 22 macam. Apa itu segala berkat itu? Coba ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota, Iya. diberkatilah engkau di ladang, Diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandungan, diberkati hasil bumimu, diberkati ternakmu, diberkati bagulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati waktu masukmu dan waktu keluarmu, diberkati engkau menghadapi lawan atau melawan, yaitu menghadapi musuhmu, engkau kan pasti mendapatkan kemenangan. Dan diberkati lubukmu, diberkati usahamu. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang berjualan, yang berusaha, kita yang berusaha dalam hidup ini, Tuhan akan diberkati. Diberkati. Lagi diberkati engkau di negeri, diberkati kita di negeri, yaitu ditetapkan, ya, diberkati ditetapkan umat yang kudus, diberkati kita ditetapkan menjadi umat yang kudus, diberkati dengan kebaikan, diberkati buah kandungan, yaitu diberkati sampai melimpah, melimpah. Diberkati yang memberikan hujan pada waktunya, diberkati segala pekerjaanmu, dan diberkati juga tidak akan meminjam, ya, dengan karena banyaknya tidak meminjam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, masih kita mau merasa dengan mau cepat-cepat mau meminjam, ya. Mari, tidak perlu kita meminjam, kita minta aja sama Tuhan.
Yang lain lagi dikatakan diberkati atau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Diberkati. Ada 22 berkati yang saya bisa itu. Kalau lebih pun mari nanti kita selidiki lebih dalam. Atau kurang dari itu pun lebih dalam lagi. Tetapi dari yaitu saya membaca bahwa berkat itu begitu banyak untuk kita. Usaha apa kita? Ya, usaha apa? Bapak Ibu jangan langsung merasa kecil atau merasa kecut. Kalaupun kehidupan kita bekerja dengan yang sepertinya adalah yang dianggap remeh oleh orang lain, seperti memungut sampah, ya, penjual yaitu barang-barang bekas. Jangan merasa kecil. Jangan merasa kecil. Kalau kita lihat atau kita baca atau kita menonton di media, yang kita bisa pegang handphone yang mahal itu, ya, kita bisa melihat di sana orang yang meremehkan kita itu akan dia menjadi tersungkur kepada kita. Jadi jangan merasa kecil. Kalaupun Tuhan percaya akan menjadi seperti pemungut sampah, jangan salah. Orang pemungut sampah bisa menjadi yaitu orang yang kaya raya. Kenapa? Kalau pernah yaitu dengar cerita seperti ini, ada orang maling mencuri barang emas di suatu toko. Karena dia terkebelit dan yaitu sudah dikejar-kejar, dibuangnya emas itu di sampah, ya, di tempat sampah. Datang orang tukang sampah, didapat emas itu begitu banyak. Dia kaya raya. Jadi jangan kita merasa sepele melihat orang yang kecil hari ini. Jemaat Tuhan juga yang berusaha jangan merasa kecil. Kalaupun Tuhan percayakan yang masih keuntungannya yaitu 50 sampai 100 ribu satu hari, jangan merasa kecil. Hanya ininya yang bisa saya raih. Bapak Ibu, yang perlu kita mau menerima apa? Ajaran. Supaya kita memiliki apa? Ketekunan. Karena kalau kita sebentar sudah pindah, sebentar sudah berubah, bagaimana kita untuk bisa mendapatkan yang jauh lebih besar? Semua hanya di situ-situ aja. Ya. Bapak Ibu, makanya terima ajaran Tuhan. Mari kita terima ajaran Tuhan. Tuhan mengajarkan firman kita perlu memiliki kesabaran dan ketekunan. Ya. Karena contohnya seorang ibu yang berjualan dengan di sini dia tidak laku, dilihatnya kawannya di sebelah sana laku, lalu dia mau pindah ke situ. Ya. Terjadi apa? Ya. Akan terjadi perkelahian. Itu di dalamnya. Dan saya mau katakan belum tentu kau bisa laku juga di sana. Jadi jangan hanya yaitu pikiran kita itu yaitu dibawakan, yaitu diambingkan oleh yaitu roh yang mengganggu kehidupan kita. Jangan. Pentingnya kehidupan kita itu bersabar. Pentingnya kehidupan kita itu berteguh. Seperti contohnya juga seperti jemaat. Ya. Jemaat yang mau pindah ke tempat yang lain bisa aja. Tapi saya mau katakan, bisa enggak kau bertumbuh di sana? Lebih baik daripada kau tinggal. Ya. Karena kalau kehidupanmu dengan hanya mau melihat keadaan yang ada di dalamnya dan mempunyai penilaian yang tersendiri di dalam kehidupanmu, ya, bukan yaitu penilaian yang sesuai dengan firman, ya, hidupmu akan menjadi masalah juga di gereja yang ini. Kau tidak bertumbuh. Ya. Kau tidak bertumbuh. Loh, kenapa?
Firman Tuhan yang di sana, firman Tuhan yang di sana sono sini. Ya. Dan juga yang melayani di gereja itu kan juga kan manusia. Loh, bagaimana? Bukan berarti kita sebagai hamba Tuhan lalu yaitu menyombongkan diri di dalam hal itu, enggak. Tetapi kebenarannya kita mau beritahu. Maksudnya kalau kehidupan kita itu mau bertumbuh, apapun keadaan di situ terima baik. Baik dalam hal itu keluarga. Istri yang dimarah suami kalau langsung engkang istri itu pergi ke laki-laki lain, lalu bagaimana apa yang kau bisa dapati di sana? Mari bertumbuhlah. Dengarlah firman pengajar. Jadi kita harus menuruti dulu ajaran itu. Dan kita akan yaitu memperolehnya. Jadi supaya jangan sia-sia ajaran yang Tuhan berikan kepada kita karena kita dikasihi. Tuhan memperhatikan semua. Tuhan memperhatikan orang banyak. Tuhan memperhatikan semua orang. Diajari dulu, diberitakan dulu. Jadi sedalam yang kita terima itu, ajaran itu, sedalam itulah yang kita bisa dapat miliki iman. Sebesar yang kita miliki iman itu, sebesar itulah yang bisa kita dapatkan berkah atau kebahagiaan. Mau berbahagia dalam hidup, berbahagia dalam keluarganya, mau berbahagia dalam segala usahanya, dengarlah firman Tuhan baik-baik. Segala berkat itu akan menjadi bagian kita. Amin. Terimalah firman pengacaranya. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi orang banyak. Diajar dulu untuk bisa mengerti. Kita diajar, makanya dalam segala sesuatu yang ada pada kita dalam setiap harinya, itu adalah pentingnya kita berbenah bahwa itu adalah ajaran Tuhan. Sekalipun contohnya orang memarahi kita, ya, coba kita berbenah kenapa? Mari, supaya kehidupan kita itu mengerti ajaran Tuhan bagi kita, karena Tuhan mengasihi kita semua. Ya. Supaya Dia tidak mau kehidupan kita itu menjadi kepada kebinasan, tetapi Dia mau jikalau hidup kita itu masuk kepada yaitu kehidupan dan yaitu kebahagiaan. Makanya dikatakan dalam Yeremia pasal 17, ya, bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Andalkan Tuhan, dengarkan firman Tuhan, lakukan firman itu, engkau akan bisa menerimanya. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan mau di dalam segala permintaan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Kasih setia Tuhan yang menjadi bagian kita, yang menjadi tema bagian kita. Kesimpulan ide itu siang hari ini, ya, bahwa Yesus memperhatikan semua orang, ditunjukkan daripada acara dan ditunjukkan dalam perbuatan, ditunjukkan yaitu berkat-berkat, ya, tinggal kehidupan setiap orang yang mau yaitu menerima berkat ini. Untuk itu mintalah supaya Tuhan memberikan kepada kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Itulah firman Tuhan bagi kita siang hari ini. Mari. Terima kasih.